Halo, selamat datang kembali di podcast Unisri bersama dengan saya Pak Yudis. Hari ini alhamdulillah saya sudah bisa mengundang seorang kawan, seorang mahasiswa dan mahasiswa ini keren sekali. Kenapa? Karena dia itu multitasking. Yang jelas saya dulu pertama kali ketemu itu ketika kegiatan tahun 2021 dan kalau misalkan kita mau belajar soal public speaking saya pikir pas ya nanti kalau ketemu dengan beliau ini. Nah, teman kita ini adalah Iqbal Febrian. Iqbal, selamat dulu Iqbal. Halo, selamat. Ini apa ya Pak ya? Siang ya? Kayaknya siang ini, tapi kita bisa set ke beberapa kondisi kok. Oh iya. Mau dibuat hujan, mau dibuat petir, kita punya. Ada sound effect-nya itu. Ada sound effect-nya itu. Oh luar biasa. Nanti biar editor ya Pak ya. Ada sound effect-nya. Ini, jadi ini Iqbal Febrian. Iqbal ini mahasiswa di Ilkom ya, Iya, ilmu komunikasi, ilmu komunikasi, ya. Sejak betul. tahun berapa, Iqbal? Aku angkatan 2020 Pak. 2020. Angkatan COVID. Nah. Oh, wah ini termasuk produk pandemi nih kayaknya nih. bener. Produk pandemi yang bisa bertahan ya Bisa sampai bertahan. saat ini. Iya. Yang kurang lebih selama 2 tahun berarti ngalami kuliah itu daring ya? Ya bener, dari rumah. Nggak pakai seragam. Bener, jadi off cam aja. Iya, off cam aja. Suaranya dibesarin, Iya. tinggal tidur. Iya, betul. Aduh, ini mungkin anak-anak tahun 2020 relate ya Pak ya, karena Iya. emang kayak kita mungkin pakai kemeja aja, celana oblong biasa Iya. gitu. Bawahnya pakai kolor. ya, boxer kolor gitu. Berarti 2020 4 tahun berarti ya? Betul. 4 tahun. Oke. Dan Iqbal ini saya kenal dengan si Iqbal ini itu sejak tahun 2021 kalau tidak salah ya. Kita punya kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka yang batch pertama dulu itu. Iya, benar Pak. Kemudian si Iqbal saya minta untuk jadi MC di beberapa acara itu ya. Saya tanya dulu nih. Iqbal, ini kan rata-rata kalau teman-teman mahasiswa itu kaitannya dengan public speaking itu kan agak gimana gitu ya, takut, worry, kemudian deg-degan. Kadang ada yang sampai pipis tidak terasa gitu ya, karena saking ketakutan. Ini kok Iqbal lain sendiri itu gimana itu? Oke. Kalau dibilang lain sebenarnya enggak ya Pak ya. Cuman kayak hobinya maksudnya. Ya, mungkin emang lebih tertarik aja gitu di bidang public speaking gitu. Karena emang pada waktu SMP, SD bahkan Pak, itu kayak pernah beberapa mengikuti lomba kayak lomba pidato. Sejak SD? Iya. Wow. SD, terus pernah lomba Pak? Pidato tapi agama Islam, pidalcil, khotbah itu loh Pak. Oh, kayak gai cilik itu. Yes, betul. Dan itu ini fun fact pernah lomba di Unisri Pak. Jadi itu tuh MAPSI, kegiatan atau lomba SD gitu ya di Kota Surakarta. Waktu SD itu tingkatnya kecamatan dulu kan Pak. Terus juara 1, terus naik ke tingkat kota dan itu tempatnya di sini Pak. Di Unisri. Iya, kayak nggak ada bayangan kalau nanti ternyata saya menjadi mahasiswa Unisri. Oh alah. Ini berarti meninggalkan energinya di sini sehingga terus balik ke sini gitu ya. Oke. Dulu waktu ikut lomba kan kadang menang, kadang kalah gitu ya. Betul. Beberapa anak-anak kecil itu kalau misalnya ketemu dengan kalah mereka terus patah gitu loh, Pak. Oh iya benar. Itu Iqbal kan mengalami juga kan, menang kalah gitu kan, tapi tetap maju terus gitu ya. Bener. Kalau dari Iqbal sendiri karena emang sudah dikasih tahu gitu loh sama guru Iqbal gitu, sama orang tua juga kalau ternyata perlombaan itu emang ya namanya juga perlombaan, pasti akan ada yang menang dan ada yang kalah seperti itu. Jadi kayak lebih ke udah diberi pemahaman dulu. Jadi kalau kalah pun nggak apa-apa gitu. Justru kalau kamu udah berani untuk ikut lomba itu kan justru malah lebih baik seperti itu. Dan untuk kekalahan itu kan bisa dibuat sebagai pembelajaran gitu. Betul. Untuk kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Itu SD ya. Terus SMP, SMA masih juga enggak itu dipelihara, masih kebiasaan itu? Kalau SMP, SMA masih sih Pak. Iya. Jadi kalau SMP itu lebih ke baca puisi. Oh, baca sama puisi. Pidato juga gitu. Terus kalau SMA malah nggak ikut apa-apa, nggak pernah ikut lomba. Cuman SMA itu lebih ke akademik sih Pak. Emang agak gaya aja ya Pak ya. Apa itu? Maksudnya gimana tuh akademik itu? Ikut olimpiade. Jadi di SMA itu kan ada kayak seleksi dari sekolah dulu. Olimpiade gitu kan Pak. Olimpiade apa itu? Aku ambilnya itu olimpiade geografi. Bukan pinter loh iki.
Wis komplit loh, ya toh. Cah pinter ini. Hei cewek-cewek ya, wah ini ya. Sebenarnya nggak mau ngambil geografi Pak, karena kan Ah, emang geografi itu kan lebih ke kompleks ya Pak ya. Jadi kayak geografi itu kan saya tuh IPS. Jadi kalau geografi itu kan emang ada ekonominya, terus ada sejarahnya juga, terus ada kebumiannya juga. Jadi kayak lebih ke kompleks gitu kan ya, Pak. Terus pada waktu seleksi, nah itu nilai aku katanya lebih condong ke geografi, makanya pada akhirnya aku dilombakan untuk mengikuti di Olimpiade Geografi. geografi. Itu 2 tahun sih Pak. Wow, kok saya pintar ya ternyata. Iya memang kelihatan kok, ya kan? Memang kelihatan kok pinter gitu kan. Tapi sebenarnya biasa aja sih Pak. Geografi itu menarik Mm-mm. karena begini, saya itu kan beberapa kenal dengan teman-teman yang memang latar belakangnya geografi ya. Mm-mm. Dan yang membuat saya amazed itu anak-anak geografi itu mereka enggak pernah yang namanya ke Blaso. Mm. Karena Oh mereka iya, tahu arah. Jadi betul. mana lor, mana kidul, Mana kemudian eta. ngulon. Nah, itu mereka itu oke gitu loh. Bener 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 Kok bener. bisa ya? Oh, ternyata belajar geografi gitu Betul, ya. belajar peta. Belajar peta. Bentuk-bentuk peta kan banyak ya Pak ya. Arah matangin juga berarti ya. Iya Iya termasuk itu betul. ya, arah Bener bener matangin itu bener ya. bener. Nah, itu kalau orang yang enggak geografi mungkin agak susah. Nah, ini SMA-nya geografi ya. Iya. Tapi kemudian kuliahnya ambil di Ilmu komunikasi. ilmu komunikasi. Betul. Apa Bal yang membuat kemudian belok apa namanya mendadak Hmm. begitu dari ya mendadak ya deket Iya, aja iya, sih iya. ya sama-sama ilmu sosialnya kan. Betul, betul, Cuma betul, kemudian ke ilmu komunikasinya betul. begitu. Apa ini? Karena kan emang udah apa tertarik gitu ya Pak di bidang public speaking dari Ah, SD udah beberapa ikut lomba speech, pidato dan lain sebagainya. Terus SMP mengikuti lomba apa baca puisi Iya. gitu ya Pak. Terus waktu di SMA itu kan karena tergabung dalam MPK Pak. Jadi OSIS MPK. Saya apa itu MPK itu? MPK itu musyawarah perwakilan kelas. Jadi Oh, nggak nemu eh, saya dulu waktu itu. Jadi dia kayak kerjanya sama OSIS gitu loh Pak, Ah, cuman emang berdampingan seperti itu. Nah di MPK karena waktu dulu di SMA itu OSIS MPK-nya tergabung, jadi kalau hmm. ada event, nah Iqbal itu ditunjuk untuk jadi MC. Nah itu awalnya seperti itu. Hmm. Jadi kenapa pada akhirnya aku memilih untuk ilmu komunikasi gitu ya. Jadi karena emang udah tertarik dulu nih sama public speaking. Terus emang waktu SMA itu banyak banget kegiatan-kegiatan event kalau apa namanya Oh. kelas meeting Ya, gitu-gitu ya, loh ya, Pak ya. atau ada apa namanya eh expo terus ada apa. Nah, itu kalau ada acara dari OSIS MPK yang mengerjakan, nah itu aku pasti jadi MC-nya. MC-nya MC-nya. gitu. Jadi Itu kayak Iqbal memang apa namanya menyediakan diri jadi volunteer atau mm, memang kemudian tercium nih, wah ini kayaknya MC nih gitu atau gimana? awalnya sih disuruh dulu Oh Pak. disuruh dulu. Nah, kok lama-lama keterusan. Nah, kok lama-lama dipakai terus ya Kak ya gitu. Jadi kalau ada kegiatan di sekolah waktu itu kalau MC ya saya Ah, disuruhnya. Terus kayak ya udah emang awalnya tuh mau ngambil hukum Pak. hmm. Nah, mau ngambil hukum kan untuk kuliahnya. Terus kok kalau dipikir-pikir saya nggak mau terlalu banyak mikir ya Pak ya. Se. Lah, dipikir kalau Ilkom nggak ada mikirnya gitu. Nah, itu saya juga terjebak ternyata ya. Ternyata juga ada mikirnya gitu ya. Awalnya waktu itu kan kayak bener-bener SMA mau masuk mana ya gitu, mau ambil jurusan apa ya Ya, gitu. Oh, ya. hukum aja deh karena aku Ah, juga suka PPKN ya. waktu itu. Terus kayak nggak jadi deh, Ilkom aja Ilkom gitu. aja. Kayaknya Oke. sih santai ya. Terus testimoni dari alumni Ah, ah, gitu kan. ah. Karena kayak kalau Ilkom tuh lebih ke Wah, santai, menyesatkan kerjanya itu ya. ya bener. Kerjanya kayaknya nggak ngapa-ngapain kok, Oh, cuman ngomong bilangnya gitu. aja iya gitu. Akhirnya kayak ya udah deh kayaknya emang aku banget nih gitu kan Pak. Terus Ah, akhirnya nyobalah gitu masuk dan daftar di ilmu komunikasi di Universitas Slamet Riyadi ini. dan memang cocok. Betul, cocok, cocok. Oh. Jadi banyak banget kegiatan-kegiatan di Unisri, di Ah, Ilkom gitu ya Pak ya. Ternyata itu juga sejalan sama buat kalian yang kayak bener-bener suka public ah. speaking gitu. Gak hanya yang ada di depan kamera saja Pak, tapi kan Ilkom kan juga belajar di belakang kamera juga ya. Belakang merah ya. Jadi kayak kita buat suatu acara, Ah, talk show gitu-gitu, event gitu-gitu Pak. Jadi kayak seru sih emang kalau dikatakan ilmu komunikasi apakah seru? Seru banget. seru Nah, banget ya. seru banget. Karena dipikirnya sejak awal nggak mikir, ternyata Heeh. malah mikirnya banyak juga gitu ya. Ternyata ya agak mikir-mikirnya Ilkom tetap mikir Ah, ya ah, ah. gitu. Public speaking Mm-mm. di balik layar gitu Betul, ya. betul, betul. Saya dengar si Iqbal kan juga sebagai penyiar radio ini ya. Ya, Penyiar radio. Sudah berapa lama ini Iqbal nih?
Kalau dari penyiar radio sendiri udah kurang lebih 3 tahun, Pak. 3 tahun. 3 tahun. Jadi awal masuk di Unisri, nah saya juga daftar di Meta gitu, Pak. Jadi penyiar gitu. Jadi awalnya karena di Himakom itu ada divisi radio, Pak. Jadi Ya. kan kalau di Unisri di Himakom itu ada radionya. Nah, waktu itu emang kayak pembukaan oprek gitu kan, Pak. Terus saya daftar. Terus nggak tahu kenapa, apakah karena COVID juga, jadi belum ada kelanjutan gitu loh, Pak. Iya, iya. Jadi kayak ya udah stuck untuk kita daftar doang aja, kita masuk grup aja. Pada waktu itu seperti itu. Nah, terus nah ini tuh waktu semester 1 itu tuh aku ikut duta kampus. Ah. Nah, itu ikut duta kampus di mana aku kenal salah satu kakak tingkat juga yang dia itu ternyata juga penyiar gitu. Terus Siapa itu, Bal? Kak Enji, kalau Oh, Bapak tahu. Enji. Enji. Tahu saya itu. Nah, iya betul. Jadi Sudah lulus kan? ya, Sudah betul. ya? Nah, jadi waktu itu ikut duta kampus, ternyata dia juga kakak tingkat Ilkom dan ternyata dia juga ikut duta kampus. Nah, pada waktu itu ngisi di salah satu materi karantina duta kampus tentang public speaking juga, dan dia memperkenalkan sebagai seorang penyiar radio. Oh. Nah, di situlah Pak kayak titik balik kenapa pada akhirnya aku kok bisa menjadi seorang penyiar radio. Radio, ya. Gitu. Jadi waktu itu oh kayaknya tertarik nih gitu kan. Kayaknya pengen nyoba jadi penyiar radio, terus kayak ya tanya-tanya sama Mbak Enji juga, kayak gimana sih Mbak, kita sebagai kayak orang yang bener-bener belum tahu tentang radio tapi pengen menjadi seorang penyiar radio itu seperti apa gitu. Aku Oh, akhirnya iya, iya. kayak lebih ke tanya-tanya WhatsApp gitu. Nah, sampai suatu ketika Mbak Enji itu bikin story tentang announcer Metasol FM gitu, Pak. Jadi kayak ada lowongan. Kamu apply. Ya, terus saya apply, Mbak, kalau aku daftar gimana ya? Coba aja Bal, nggak apa-apa gitu. Terus akhirnya apply, terus keterima. Keterima. Gitu. Itu juga banyak cerita sih, Pak. Kayak jadi kan saya belum apa ya, istilahnya belum tahu tentang radio banget. Waktu Dan itu belum tahu radio. Belum tahu, Pak. Belum pernah Tapi memang siaran sudah juga. punya kemampuan public speakingnya ya. Ya, bener. Tapi kan katanya sih beda gitu kan, antara public speaking biasa sama penyiar radio kan beda gitu Ya. ya, Pak ya. Terus kayak emang belum ada pengalaman juga jadi penyiar radio. Terus waktu daftar itu sempat apa ya, kalau anak zaman sekarang itu bilangnya insecure, Pak. Insecure. Apa itu? Kayak deg-degan, nervous gitu. Bener, jadi Oh. kayak insecure sama diri sendiri, kayak aduh aku Nanti mampu bisa nggak ya nggak? gitu. Oh. Karena kan emang waktu datang ke sana, terus itu ada beberapa apa namanya, list itu kan Pak yang sudah Apa itu? daftar. Oh, pendaftar calon nama-nama penyiar. itu ya. Ya, calon Ada penyiar. berapa banyak waktu itu, Ada Bang? waktu itu 20-an Pak, banyak banget kan, 20-an. Kamu di lumayan. nomor berapa itu? Nah, aku di nomor 18 gitu 18, lah. Nah, oke. tapi di situ udah ada 20 berapa gitu. Nah, saya itu kayak saya fotokan nama-namanya, Pak. Ya, ini sebenarnya juga cari penyakit ya. Saya foto namanya, saya suruh teman saya untuk cariin Instagram mereka gitu. Dan ternyata emang background dari mereka itu penyiar semua, Pak. Jadi kayak penyiar dari UMS, UNS gitu loh, Pak. Jadi kayak saya lebih ke jadi agak takut ya. Tambah insecure itu. Iya, bener. Jadi kayak ya udah deh, keterima juga alhamdulillah. Enggak Padahal juga dari apa-apa. 20-an sekian itu, yang dibutuhkan berapa, Pak? 2 doang, Pak. Cuma 2 orang. Iya, 2. Keren loh ini, ya. Terus pada akhirnya apa, tes itu waktu itu tes voice over, terus Nah. kayak baca berita, opening sama wawancara, terus alhamdulillahnya kepanggil dan keterima. Panggil dan keterima. Mm-mm. Itu berarti tahun 2021-an, 2022 ya. Iya. Oke. Ini memang anu Bal ya, berarti hobi, passion itu Mm-mm. memang enggak bisa bohong gitu ya. Betul. Karena kalau orang yang memang tidak punya hobi dan passion di situ, punya rasa insecure itu kan kemudian itu kan dipelihara lama gitu loh. Iya, iya. Jadi benar. rasa itu kan gimana begitu kan. Terus tadi ngomong soal duta kampus nih ya. Di Unis ini memang ada apa itu? Grup atau apa itu? Klub duta Iya, kampus itu ya. benar. Itu kira-kira kalau selama sepengalamannya Iqbal nih ya, di situ itu termasuk menunjang juga enggak kemampuan public speakingmu itu? Ya, menunjang sekali sih Pak kalau dari aku ya. Kenapa? Karena duta kampus itu nggak hanya tentang kamu cantik, kamu ganteng gitu, tapi gimana cara kita juga bisa mempresentasikan kampus ketika kita lagi ada di luar. Seperti itu kan tugas pokok dari duta kampus itu Iya, sendiri. iya, iya. Seperti Slogannya itu. apa tuh kalau Miss Universe itu? Brain, Beauty, and Behavior itu ya? Yes, betul. Emang itu pakemnya, cuman kan dibalik itu semua gimana cara kita juga bisa berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat seperti itu. Nah, jadi awal ikut duta kampus itu emang coba-coba Coba, oke. karena kan bingung ya Pak ya waktu Enggak, itu maksudnya kan. diundang sama teman atau gimana gitu enggak? Oh ya diajak sih Oh, Pak. diajak ya? Diajak kayak ayo ikut gitu.
coba-coba juga, ya udah deh nggak apa-apa gitu. Karena kan emang waktu itu bingung, waktu Covid itu kayak suruh milih UKM ya Pak ya, terus kayak kita mau masuk apa ya gitu. Nah ternyata Heeh. ada duta kampus itu, dan ternyata kita mendapatkan pembekalan ya, pembekalan sebelum nantinya grand final seperti itu, kayak mulai dari catwalk, terus Mhm. public speaking, terus konten, video dan lain sebagainya itu Oh, juga. termasuk konten dan video ya? Iya, jadi kayak kita, karena waktu itu kan Covid ya, Pak, jadi emang, sudah apa ya, sudah ada pembekalan gimana sih cara kita menjadi atau mengelola media sosial kita, personal branding kita Oh, melalui personal branding yes, ya. media sosial itu Membangun seperti citra itu apa. berarti ya? Ah, Benar benar benar. kalau apa, mendidik tadi itu di karantina enggak, Pak? Yang apa? Maksudnya, diajari apa, catwalk Mhm gitu kan, kemudian content creating gitu mhm. kan, public speaking itu di karantina di mana gitu? Iya, jadi kita pembekalan tuh di pusat bahasa, Pak, dulu kalau waktu saya ya, gitu. Oh, Waktu itu 1 bulan. setiap Karena hari? heeh, setiap hari. Terus awalnya itu ada grand final, terus Heeh. ternyata waktu tahun saya itu nggak ada grand final, Pak, karena emang ada beberapa pertimbangan gitu loh, Pak, Apa karena itu pertimbangannya? masih Covid Covid juga. ya? Jadi kalau, apa namanya, duta kampus kan biasanya dilaksanakan untuk grand finalnya di luar Ya. gitu, kayak di mall-mall. Nah, waktu itu kan emang agak riskan Oh, ya, Pak, ya. karena masih pandemi Bisa seperti diterima itu. itu, ya toh? Yas, betul. Nggak Terus mungkin nanti malah digerobyok Pol PP ya toh? bener, malah nggak jadi ya. Oke. Ini Mhm, menarik teman-teman. Kenapa? Karena si Iqbal ini ternyata enggak cuma berprestasi di wilayah kampus saja. Jadi makanya kemudian kami undang gitu kan. Ini dudu termasuk kategori apa jenenge? Jago kandang gitu loh ya toh. Karena kemudian Iqbal ini ikut duta genre Surakarta ya. Duta mhm. genre Jateng dan kemudian duta genre Indonesia gitu kan. Yang kota dan provinsi itu juara satu semua. Keren kan? Ya toh? Nah, yang nasional memang kemudian nomor 13 ya. Oke. Iya. Ini boleh enggak kami minta penjelasan duta genre itu apa toh Bal itu Bal? Mhm mhm mhm. Jadi, penyebutannya genre, Pak. Oh, genre. Sok banget ya aku ya jebulane ya. Bahasa Inggris, guru bahasa Inggris. Inggris-Inggrisin. Jadi genre itu singkatan, Pak, Ah, generasi berencana. oh alah kuwi Hmm, nek singkatane iya. Jon. Isin aku. Wah, wis Jadi Jan. genre itu generasi berencana. Nah, Generasi itu berencana duta ya. yang di bawah naungan BKKBN. BKKBN Nah, itu Badan Kependudukan Keluarga Berencana oh Keluarga Nasional. Berencana Nasional. Nah, Oke. itu kalau ada di nasional sama di provinsi. Tapi kalau sudah masuk ke kabupaten kota, itu dinasnya beda, bukan BKKBN lagi, Pak. Kalau di Solo itu DP 3AP 2KB Kota Surakarta. Jadi Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surakarta. Saya kadang-kadang memang nggak habis pikir ya. Artinya memang kita itu dilatih untuk menghafalkan banyak singkatan gitu ya. Bener bener. Tapi mungkin karena ikut duta kampus sehingga terbiasa hafal gitu loh. Keren ini. Bal dulu waktu Betul. di genre Mhm, Surakarta itu, ha, toh, mhm. itu memang berharap menang enggak? Berniat menang enggak? Sebenarnya enggak sih, Pak. Kayaknya kayak, mikirnya, apa sih genre itu gitu. Karena sebenarnya waktu ikut genre itu pun karena dari teman-teman duta kampus Mhm, gitu. mhm. Jadi emang Pak Dion itu kan pembina dari duta Oh, Pak Dion kampus. ya. Ha, ha. Ya bener, kayak bilang kalau emang kalian duta kampus tuh ya udah jangan sampai di duta kampus doang gitu. Jadi kayak kita sebagai, Didorong keluar gitu iya ya. bener, kalau bisa duta kampus itu sebagai batu loncatan gitu. Ha, Kamu ha, ha, silakan ha. untuk ikut duta-duta yang lain di luar sana gitu. Dan pada akhirnya emang ada beberapa alumni yang dari duta kampus itu Hmm. mengikuti duta genre gitu. Jadi kayak ya udah ikut aja gitu. Awalnya tuh mau ikut di tahun 2021, Pak. 21. Masih Covid itu. Masih Covid Ah, gitu. Terus kayak enggak deh, tunggu dulu gitu ah, kan. ah, Terus ah. akhirnya di tahun 2022 pembukaan lagi itu saya mendaftar gitu, Pak. Itu waktu saya daftar itu emang apa ya? Karena habis Covid gitu ya, Pak, ya, terus nggak tahu kenapa kayaknya emang peminatnya bertambah gitu loh, Oh, Pak. malahan. Iya, jadi kayak, pendaftarnya itu 100-an lebih gitu, Pak. Wow, 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 wow. Padahal biasanya Biasanya ya 100-an cuman nggak yang sampai lebih enggak gitu sampai loh, lebih Pak. gitu Bener ya. bener bener. Oh, itu mungkin karena bludak karena ditahan-tahan sejak tahun kemarin gitu ya. Kayaknya sih seperti Kayak itu. keran itu gitu. Nanti Terus jebol gitu. akhirnya daftar kan, Pak, terus kayak ya udah deh, sempet beberapa tanya sama alumni dari Heeh. Duta Kampus, Mas Dio.
Ramadio. ekonomi itu. Iya betul, itu kan juga duta genre gitu kan, kayak tanya-tanya di genre itu seperti apa sih Mas? Kok denger-denger genre itu beda gitu dari duta-duta yang lain Ah, gitu. ah, Dan ah. ternyata benar bahwa duta genre itu beda gitu sama duta wisata, duta-duta yang lain gitu. Karena kita lebih ke menyasar ke masyarakat, ke remaja gitu Ke Pak. keluarga berencana tadi ya. Yes, benar. Jadi kayak lebih ke bersosialisasi. Jadi banyak banget Waktu program-program. ini sorry Bal, waktu menang di Surakarta ini. Mm. Terus tugas Iqbal apa waktu itu pertama kali? Pertama kali Ah, pastinya sosialisasi Pak. sosialisasi. Bener, jadi kalau di genre itu ada PIK Remaja, Pusat Informasi Konseling Remaja. Sip loh ini, singkatannya apal kabeh loh. Wah, wes keren banget ini. PIK Remaja, nah PIK Remaja itu emang sudah dibentuk di semua kelurahan yang ada di Kota Solo sendiri Ah. maupun di kabupaten kota yang ada di Indonesia. Iqbal berarti keliling waktu itu ya di kelurahan-kelurahan gitu Betul, ya. keliling Pak. Jadi emang karena tugas kita adalah untuk mensosialisasikan, Hah? jadi di PIK itu nggak hanya sama anak-anak remaja saja Ah, Pak, tapi tapi juga karena kan ada BKL, BKR gitu ya Pak. apa itu? BKR tuh Bina Keluarga Lansia, BKR. Bina Keluarga Remaja, Ngerti kok BKB BKR ini Badan Keamanan Rakyat ya soalnya. beda, sama BKB Bina Keluarga Balita. Jadi kita sosialisasinya ke Ketua Umum. ibu-ibu hamil gitu, ke ibu-ibu mbah-mbah lansia seperti itu, ke remaja juga gitu. Karena kan emang ternyata untuk Indonesia saat ini kan fokus utamanya ini Ketua Umum. stunting ya Pak Iya, ya. stunting tuh. Nah, stunting. Jadi emang genre ini bersama DP3AP maupun BKKBN sendiri itu emang sama-sama memiliki apa ya? Visi dan misi yang sama untuk sama-sama mencegah stunting itu sendiri. Berarti Iqbal tuh kayak memberikan penyuluhan begitu ya? Yes, betul Pak. Jadi Berarti kayak target apa audiensnya itu ibu-ibu, bapak-bapak ya yang punya benar anak-anak benar itu benar benar. berarti ya. Iya, betul. Asal kalian tahu teman-teman, Solo itu kalau belum berubah itu punya 51 kelurahan. Nah, itu berarti satu hari berapa kelurahan, Bal, yang kamu jangkau? Kalau itu kan karena kita kan banyak ya Pak genre itu kan jadi kayak Oh, ada dibagi-bagi. beberapa. Iya, 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 jadi iya, nggak iya. hanya yang juara satu aja gitu karena kita kan waktu itu masuk finalis itu kan ada 10 besar. Ah. Nah, jadi emang Oh, sudah 10 itu dibagi. dibagi kayak sehari ini kita kemana gitu. Aku ke Kelurahan Mojosongo, temen aku ke Lawean, terus ada yang ke SMA gitu-gitu Pak. Ke SMA, ke SMP gitu juga kita Oh, masuk. berarti enggak cuma kelurahan ya? Iya, tapi ke Institusi sekolahan juga iya ya? bener. Oh, Namanya genre alah. Goes to School. Jadi kayak kita ke sekolah, Oh. sekolah, sekolah gitu. Iya, iya, iya. Ini berarti kalau ada genre Surakarta, Mhm. mestinya ada genre kota-kota dan kabupaten-kabupaten yang lain ya berarti Iya, ya? bener. Ada, Pak. Misalkan kayak Iqbal nih di Unisri, Unisri kan Solo nih ya berarti ya. Mhm. Apakah itu memang harus mendaftarnya di sebagai duta genre di Surakarta saja Mhm. atau mungkin ada peluang nih misalkan saya mau daftar di Sukoharjo nih, Mhm. Boyolali, Karanganyar, boleh enggak kayak gitu itu? Boleh. Jadi kan mungkin permasalahannya kalau aku KTP-nya Sukoharjo, tapi Heeh. aku kuliah di Unisri, apakah aku boleh ikut di Kota Surakarta? Ya. Jawabannya boleh, gitu. Karena kan emang Oh. berarti ngikutnya di instansi itu sendiri. Mhm, Terus mhm, kalau mhm. emang kamu domisilinya Sukoharjo mau ikut ke Sukoharjo pun juga gak apa-apa, Pak. Oh, Gitu. domisilinya. Oh, Mhm. alah. Iqbal rumahnya mana? Solo toh? Solo. Oh, makanya ikut Surakarta ya. Iya, Oh, betul. gitu. Jadi Ya, banyak ya. kok dari teman-teman genre Surakarta itu yang aslinya Sukoharjo, Ah. Boyolali, tapi kuliahnya di UNS, di Unisri gitu. Oh, iya, iya, iya. Mhm. Wah, ini menarik loh ini. Juara yang kota loh, keren banget. Terus ini naik lagi nih satu provinsi nih di Mhm. Jateng, Jawa Tengah ya. Iya. Nomor satu lagi. Iya, alhamdulillah. Waktu itu expect juga, maksudnya pengen juga gitu. enggak. Enggak lagi ya. Saya Enggak. enggak ngerti ini merendah atau sombong enggak ngerti saya ini. Tapi rasanya ada sombongnya juga ini. Enggak, Pak. Maksudnya kan karena kenapa enggak maksudnya dalam artian mengikuti lomba itu kayak ya udah Nothing tulus gitu ya. yes, bener Pak. Ya udah tulus aja gitu. Urusan menang atau enggaknya itu Belakangan, belakangan. Yang betul. penting kita sudah mengusahakan yang terbaik waktu itu. Saingannya berapa Bal waktu itu? Maksudnya lebih banyak kan? Malah banyak di kota Pak. Malahan. Karena kan kalau di provinsi itu kan sudah diambil dari kabupaten kota yang ada di provinsi Jawa Tengah. At least itu ada 35 kabupaten Ah, kota ah, ah. yang ada di provinsi Jawa Tengah. Jadi waktu itu ya lawan kita 35 kabupaten kota yang ada di semua provinsi Jawa Tengah. Gitu. Ada batasan enggak? Misalkan satu kabupaten atau kota itu cuma kirim maksimal berapa begitu? Iya, satu pasang, Pak. Oh, satu pasang? Iya, satu pasang. Oh, itu genre itu berarti dipasang-pasangkan Iya, gitu. ada perempuan, ada laki-lakinya. Tapi Pasanganmu dulu Bal waktu di Hmm. provinsi Bal, itu dari mana? Dari Unisri juga atau dari mana begitu? waktu dari kota atau
provinsi, udah Oh, menang provinsi. kota sudah dipasang-pasangkan? Sudah, Pak. Oh, pasanganmu di kota siapa dulu nih? Pasangan saya di kota itu ada anak USB, Pak. OSB. Betul. Terus alhamdulillahnya waktu itu kita sama-sama mewakili kota Surakarta. Dia juara 3, saya juara 1. Oh, Nah, kita masuk dibacotke. Iya, kita masuk top 3. Nah, kita lombanya sama Ah. gitu. Cuman emang waktu penilaian itu laki-laki sendiri, perempuan sendiri gitu. Oh. Makanya kemarin alhamdulillahnya kota Surakarta itu waktu tahun saya juara 1, pasangan saya juara 3. Itu. Oh. Nah, saya dipasangkan sama juara 1 itu dari Temanggung. Namanya Temanggung. iya, namanya Fionita Happy, itu juga pasangan saya di genre Jawa Tengah. Temanggung. Rasa jalan nomor telepon lo ya. Temanggung aduh soalnya. Tapi anak UNS, Pak, kebetulan. Deket tuh bisa dilacak berarti. Iya, jadi berkegiatannya lebih gampang gitu. Ternyata deket gitu sama Solo. Tapi berarti memang peserta duta genre ini ya, baik dari beberapa level, kota, kabupaten, kemudian provinsi, itu memang mahasiswa semua ya? Ada yang dari luar kah? Maksudnya non mahasiswa begitu? Anak SMA, Pak. Oh, Karena anak SMA. iya, karena kan remaja ya, Pak. Jadi dari umur 16 sampai 21 tahun. Oh, 16 sampai 21 tahun. Bener. Jadi emang ada waktu itu anak-anak SMA gitu. Malah bahkan banyak yang anak SMA. Nah, kenapa saya waktu itu juga sempet kayak yang ya udah deh, kayaknya nggak mungkin lah juara 1 gitu, karena mungkin yang dicari anak-anak SMA gitu kan. Kayak apa ya? Sebentar. Apa Bal yang membuatmu kemudian merasa insecure Ya karena berhadapan saya dengan anak-anak SMA tua itu? gitu loh, Pak. Oh gitu, pikir Iya, kamu. pikir saya kan kayak ya udah mesti Yang ambil muda-muda gitu ya? gitu. Kan yang dilihat kan dari sisi kompetensinya juga kan? Iya, bener. Caranya ngomong, caranya berjalan, kemudian bagaimana cara merespon gitu kan? Kan ada apa tuh biyen sing anu Tesnya, kayak? Pak. Apa? Ada tesnya gitu. Ada tesnya juga Yang gitu kan? diujikan itu waktu di Jawa Tengah itu ada tes tertulis, terus ada kita FGD, forum group discussion itu. Jadi kayak kita dikasih satu mosi, kita di situ disuruh untuk berdiskusi dan mengambil mencari jalan keluar dari permasalahan itu. Terus kita juga ada tes sosialisasi sama uji bakat. FGD ini saya jadi kelingan Bal. Masih ingat enggak? Kamu kan pernah mewakili FISIP waktu semester 1 itu ya. Untuk ikut lomba debat itu ya. Oh iya, betul. Kamu sama satunya lagi siapa itu? Yang cewek itu loh, yang akhirnya kemudian saya ini apa namanya? Vika. Vika begitu kan. Iya, Ini artinya memang si Iqbal ini memang sudah tertempa sejak awal ya, jadi semester 1 berarti ya. Oke. Bener. Ini soal duta genre ini saya lanjutkan lagi nih, menarik ini soalnya. Nah, dari Jateng kemudian naiklah ke nasional gitu ya. Kemudian juara 13. Ini saya curiga ini sudah mulai berharap nih mesti nih. Apapun yang diharapkan mesti tidak datang gitu kan. Betul, Pak. Pesertanya kalau nasional banyak sekali mesti Bal atau gimana? Sama, Pak. Oh, sama juga. Dari 30, sebenarnya kan ada 38 ya provinsi. Cuman yang waktu itu diikutkan ada 35 juga, Pak. Yang 3 sisanya kenapa enggak ikut? Karena kayak digabung gitu loh, Pak. Kan Papua kan banyak ya. Nah, yang Papua itu cuma 2, hanya ada Papua Barat sama Papua Pegunungan saja gitu. Jadi kayak mereka kayak digabung gitu loh, Pak. Iya, gitu sama satu kawasan gitu. Betul. Biar lebih mungkin lebih efektif dan efisien juga ya. Bener. Nomor 13. Waktu itu tandingnya di mana, Pak? Di Semarang, Pak. Oh, di Semarang. Di Semarang waktu itu di Semarang 5 hari. 5 hari. Dan itu lebih ke apa ya? Banyak kegiatannya gitu loh, Pak, dibandingkan sama Jateng. Pasangan lagi enggak? Iya. Dipasangkan dengan yang Temanggung tadi itu? Iya, kita sama-sama juara 1 di provinsi, terus kita maju ke nasional. Gitu. Oke. Ini menarik ini. Tesnya mestinya lebih berat ya ini ya? Jadi kita tuh ada prakarantinanya, Pak. Jadi banyak banget challenge-challenge yang sudah kita lalui gitu ya, Pak ya. Jadi kalau di genre kan emang lebih menyasar ke masyarakat. Nah, prakarantinanya itu banyak banget, Pak. Malah justru lebih capek daripada waktu di karantina. Gitu. Prakarantinanya itu kayak ada genre cegah stunting, kita bikin suatu acara gitu-gitu, Pak. Terus genre schools to school, terus ada kayak one day one dog, kayak program-program gitu loh, Pak. Apa itu one day one dog itu 1 hari kita
namanya sih one day one dog gitu ya, satu hari satu telur. Jadi untuk anak-anak yang beresiko stunting itu diharapkan mereka itu makan satu hari itu satu telur Kok one gitu. day one dog? Nama Oh, programnya one day one one day dog. one dog. Oke. Ini harus saya tanyakan, berarti bener ya kalau saya tanya ya. Karena kalau ndak itu mesti kan tanya-tanya gitu ya. One day one dog berarti sedino kudu ngopeni sak itu ya toh. Iya, Ternyata dognya itu asosiasinya ke telur, telur. telur, telur, endok gitu Dog. ya Pak ya. Oh, one day one dog. Iya, endok gitu. Aduh. Saya kelamaan pakai bahasa Indonesia nih soalnya, sehingga tidak ngerti gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Selama 5 hari ini menarik nih Pak. Rangkaian apa namanya, boleh saya sebut turnamen gitu ya, turnamen duta genre mulai dari kota, provinsi sampai sampai apa namanya nasional gitu ya. Ini mestinya ada ndak kaitannya dengan, kan ini kamu kuliah di Ilkom nih gitu ya, sehingga kemudian salah satu tesnya barangkali adalah public speaking dan pengendalian diri gitu kan, cara berkomunikasi gitu ya, itu membantumu ndak waktu itu? Sangat membantu Pak, Oh gitu. bener, karena kalau di nasional itu kan lebih banyak kita tampil sebagai seorang duta. Jadi emang pada intinya duta genre itu tidak melihat fisik kita gitu kan Pak, kamu cantik, kamu ganteng, tapi gimana cara kita untuk bisa bersosialisasi seperti itu. Nah, waktu di nasional itu ada tes namanya motion challenge. Jadi kayak Oke. kita dijajarin berempat gitu, dibacain satu mosi, kita menjawab setuju atau tidak setuju tentang mosi tersebut. Lah itu yang Iya. yang dijejer kemudian yang nomor 2 sampai berikutnya sudah dapat pertanyaan enak Beda aja no? mosi Pak. Oh maksudnya beda-beda. Beda-beda, tapi kayak majunya tuh berempat gitu loh. Ah, Gitu. Terus kita waktu itu aku dapet apa ya, mosi tentang pelegalan ganja oke. gitu. Terus nah, itu kan emang kita nggak tahu nih mosinya kayak apa. Kita Ah, taunya waktu di situ onset gimana cara kita harus bisa berpikir kritis, berpikir kreatif untuk menjawab mosi tersebut gitu. Kayak kamu setuju nggak tentang mosi itu gitu. Nah, dengan kemampuan berkomunikasi yang baik, saya kira emang itu tuh sangat diperlukan gitu ketika kita mengikuti seperti itu Pak. Kayak ada motion challenge, terus kita juga ada sosialisasi juga gitu kan, kayak tes public iya speaking. iya. Terus waktu di grand final itu tuh ada Q&A Pak. Jadi waktu itu Q&A itu question and answer. iya Ini betul. bagian ini saya tahu nih. Ada Q&A kan Pak. Ah, Waktu itu kita masuk opening ceremony, terus ada tarian persembahan dari kita finalis, terus waktu itu dipanggil nih siapa yang masuk 13 besar gitu. Karena waktu itu genre Indonesia berumur 13 tahun, jadi emang 13 besar. Nah, ketika sudah masuk ke 13 besar, kita dikasih satu pertanyaan lagi untuk dijawab gitu. Jadi waktu itu saya merasakan untuk maju dan menjawab iya iya. dari pertanyaan itu. Terus waktu Oh. 13 diambil 8. Nah, diambil 8 juga ada Q&A-nya seperti itu. Oh. Berarti memang dibuat berjenjang sedemikian rupa ya, Hmm, sehingga kemudian kayaknya seperti eskalatif gitu. betul, 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 betul. Mudah 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 mudah, kemudian susah 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 begitu ya. Ya, bener. Jadi kalau dikaitkan sama apa namanya public speaking ini ya emang sangat penting Sangat Pak penting kalau ya. ketika kita mengikuti ini, kayak gimana cara kita benar-benar menguasai diri kita supaya Di nggak Ilkom ada gugup kan gitu. mata kuliah gitu ya yang menunjang Ada, walaupun mungkin tidak ada. secara langsung begitu Mhm, ya, mhm, tapi mhm, mhm. menunjang gitu loh. Betul, betul ada. Wah, alhamdulillah kalau misalkan apa namanya sesuai kemudian bisa diaplikasikan di dunia Yes, ini. betul. Terus kemudian ini apa namanya saya lihat juga ada jadi relawan gitu ya. Relawan itu Mhm. kemudian membantu tim penjaringan gitu loh. Artinya mungkin juga sebagai duta gitu ya, Ya. merepresentasikan Unisri gitu Mhm, ya mhm, untuk mhm, mhm. kemudian apa namanya sebagai mungkin pintu pintu depan gitu ya. Mhm, Nah, mhm, ini mhm. ini ini gimana nih relawan? Boleh cerita enggak Iqbal? Oke, kalau relawan sendiri itu emang waktu awal masuk gitu kan Pak, Ah, terus juga kenal Pak Wartoyo. ah. Nah, terus kayak kita ada apa namanya, seleksinya juga ya kalau Oh, nggak ada salah. seleksinya tuh itu? Ada, di tahun kita ada Oh. seleksinya gitu, Pak. Jadi, emang itu digunakan ketika nanti kita ada expo di sekolah-sekolah gitu. Jadi waktu itu ngikut, seleksinya, terus alhamdulillahnya keterima, terus emang beberapa kali mengikuti kegiatan relawan ini sendiri gitu. Oh, Jadi itu yang kemudian dibawa ke sana kemari sama Pak Warto itu ya? bener, jadi kayak ada yang ke Nganjuk, ada yang ke Gerobokan, ada yang pokoknya Ah. expo-expo yang di luar Kota Solo maupun yang ada di Kota Solo sendiri itu. Nah, anak-anak relawan yang bertugas Tapi enjoy gitu. aja ya waktu melakukan tugas itu ya? Enjoy sih Pak, jadi kayak kita lebih ke memberikan apa ya, testimoni gitu loh, kayak Ah, gimana ah, sih ah.
enaknya kuliah di Unisri, terus di Unisri tuh fasilitasnya ada apa aja. Nah, kita tuh menjelaskan itu gitu. Jadi dari segi pembayarannya juga kita juga tahu, pokoknya brosur itu loh Pak. Nah kan nanti kan juga ada brosurnya, nanti kita kayak menjelaskan ke Sebar-sebar siswa. brosur sampai sekalian diterangkan Betul, ya gitu ya. benar 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 benar. Oh, alah nek bocah ganteng guys ngene iki. Cah ya toh. Mesti memang dijadikan di frontliner gitu kan, di front office gitu. Iya. Pasti bukan front office yang sekiranya, tapi memang jadi pintu utama begitu ya. Semester berapa sekarang, Bang? Semester 8 Pak, Semester doakan 8. semoga cepat selesai ya Pak Amin, ya. amin, amin. Semoga apa namanya segera selesai skripsinya gitu kan. Kemudian segera dapat titelnya apa sih nanti kalau lulus? SIKOM, SIKOM itu sarjana ilmu, ilmu komunikasi. komunikasi. Ya. Sudah bekerja, sudah hampir lulus gitu kan. Keren banget ini. Oke. Amin, amin. Ini saya pikir menarik sekali ya, tapi kemudian karena waktu kita sangat terbatas nih Pak. Tapi barangkali nanti kalau teman-teman masih mau melanjutkan obrolan, nanti boleh nanti ya temui si Iqbal di mana begitu ya. Boleh. Si Iqbal itu di kampus di Unisri gitu kan. Nanti main aja ke Unisri gitu kan, atau mungkin pas di jam-jam tertentu ada di Meta FM nanti. Silahkan ya. Nanti apa namanya? IG-nya ada di sini nih ya. Oh berarti di sini ya, di sini ya. ya. Nah, ini tugas editor Nah, ya. itu kasih editor itu nanti. Dan mumet itu. Tambah tugas ya. Oke, saya pikir itu dulu Bal ya. Terima kasih atas kehadirannya. Thank you sekali. Sama-sama. Ceritanya sangat menawan, sangat apa namanya membuat kami semua itu menjadi ikut termotivasi begitu. Semoga selalu sukses ya, Bal. Amin. Oke, amin, enjoy amin, amin, amin. our life gitu ya. Thank you, thank you, thank you. Siap. Oke, itu teman-teman, bye bye. Bye.